Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Serba Serbis Sidoarjo Pancen. Oke, kali ini kita kembali lagi dalam tips untuk anak kos, yaitu tips alat-alat listrik yang wajib dimiliki dalam kalian ngekos atau indekos ya. Ini kebetulan ada permintaan dari Mas Alvino Satria Aji. Terima kasih Mas Alvino sudah memberi komentar yang bermanfaat, yaitu jangan lupa Kak, alat-alat listrik yang penting buat anak kos. Terima kasih. Kali ini akan saya review alat-alat listrik yang penting buat anak kos. Terima kasih Mas Alvino Satria Aji. Semoga sehat selalu untuk keluarga Mas Alvino di rumah. Oke, apa saja alat-alat yang kita butuhkan ya, alat-alat listrik yang kita butuhkan dalam ngekos ya, karena ngekos itu kan nggak seperti rumah ya, tempatnya nggak begitu luas, jadi perlu namanya efisiensi. Nggak semua barang kita masukkan ya, yang penting-penting aja agar kelangsungan hidup kita itu terpenuhi. Jadi kita merasa nyaman lah, minimal nyaman ya. Nah, kita mulai dari kipas angin ya. Kipas angin ya. Biasanya di tempat kos-kosan yang harganya standar itu biasanya mereka menyewakan cuma tempat saja beserta dipan. Nah, mereka tidak menyediakan kipas ya. Tapi kalau yang deluxe biasanya mereka menyediakan AC ya. Tempat kos yang deluxe yang harganya mahal sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta kurang lebih. Nah, mereka menyediakan AC, tapi AC dinyalakan terus juga nggak baik kan. Kadang mereka di tempat kos itu kan diakalinya itu dengan memberi token. Jadi terserah kalian gunakannya, tapi ya tanggung jawab. Bukan pemilik kos yang bertanggung jawab membayar penggunaan listrik. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Ya, untuk benar kita budget kita tinggi, tapi kan perlu juga berhemat ya. Jangan sampai di akhir bulan belum bayaran atau belum dapat kiriman dari orang tua, kalian sudah kehabisan uang ya. Bagi mahasiswa atau para pekerja ya, perlunya berhemat. Walaupun kalian bisa menyewa tempat kos yang deluxe yang harganya mahal dengan AC ya, fasilitas AC, kalian minimal harus ada kipas ya, karena kalau kalian terus menggunakan AC juga nggak baik bagi tubuh ya, karena terpapar sama AC terus menerus kadang kulit menjadi kering. Nah, perlu kalian menggunakan kipas angin. Ketika kalian merokok, kalian nggak mungkin kalian rokok terus di luar di luar kos-kosan. Jadi kalian menggunakan kipas angin, matikan AC, kalian bisa merokok. Tapi tentu jendela harus dibuka ya. Kalau bahaya bagi para perokok yang merokok di ruang ber-AC, karena apa? Sirkulasi udaranya itu gak baik dan merusak dan bisa menyebabkan penyakit. Sebetulnya merokok saja sudah menyebabkan penyakit. Jadi kalau bisa yang nggak merokok jangan merokok lah, jangan coba merokok. Loh, kok jadi kesehatan? Maaf ya, kita ngelantur kemana-mana. Nggak apa-apa, tips kan juga untuk kesehatan juga. Oke guys, kipas angin fungsinya mendinginkan suasana. Mendinginkan bukan suasana hati, tapi suasana badan yang panas atau sumuk, lek bahasa Jawa nih ya. Di kos-kosan yang sempit, yang kelas standar ukuran 2x3, tentu akan terasa gerah tanpa kipas angin. Nah, pentingnya ini ketika pulang kuliah atau pulang kerja, habis mandi kadang masih keluar keringat, nah tentulah perlu didinginkan dengan kipas angin ya. Untuk kipas angin nggak perlu terlalu besar ya, akhirnya membuat sempit, memakan tempat di ruangan kos kalian.
Kalian cukup beli kipas yang model kayak gini. Ini kalau di pasaran harganya antara 100 sampai 200 ribu tergantung merek ya, tergantung merek. Kalau kalian pilih merek yang mahal ya tentu di atas 200 ya ada yang model kecil kayak gini atau yang besar. Tapi jangan yang besar. Khusus ya kalau untuk kos yang kecil kayak gini cukup lah. Cukup lah. Jadi kalau ruangan pengap ya dikipasi it's okay, gak apa-apa dinyalain kipas anginnya. Ya, terus lanjut ya. Nomor 2 itu adalah setrika ya, khusus bagi kalian yang kerja di kantor. Waduh, kalau nggak ada setrika susah. Kalau anak kos yang kerja di pabrik sih nggak masalah sih, kalau seragamnya itu bukan hem ya, seragamnya kaos, jadi nggak perlu disetrika, nggak masalah. Asalkan ketika mencuci harus benar-benar diperas dan digeberkan agar tidak mengkerut kayak gini ini. Tapi kalau bagi yang memperhatikan penampilan, wah itu nomor 1. Karena apa ya? Ajine raga teko busana lek bahasa Jawane. Jadi penampilan tubuh kita, harga diri kita ini ditentukan dari busana kita. Jadi perlu kita memberi penampilan yang terbaik ya. Apalagi yang kuliah, jadi penampilan kita ini luar biasa rapi ya. Nanti teman-teman kita akan mengaji atau menghargai kita. Kualitas hidupnya bagus, bisa ditiru sama teman-teman. Rapi, apalagi kalau laki-laki, wah banyak cewek yang seneng. Karena rapi ya, necis, bajunya disetrika. Nah ini penting banget ini setrika ini bagi yang sangat memperhatikan penampilan ya, terutama biasanya cewek ya. Kerja menggunakan hem itu sangat penting. Nomor 1 membutuhkan setrika. Kalian bisa pakai setrika yang biasa ini. Harga di pasaran antara 65 sampai dengan 200 lebih lah, tergantung kualitas mereknya ya. Kembali lagi ke merek. Merek mempengaruhi harga. Kalau yang murah antara 65.000 sudah dapat ya. Itu penting ya. Nomor 1 kipas, nomor 2 setrika. Terus yang nomor 3 ya, perlu namanya water heater ya. Tapi aku nggak bawa di sini, aku nggak bisa nunjukkan karena aku nggak punya. Nah, water heater itu kayak dispenser ya. Bisa mengakalinya menggunakan dispenser ya. Dispenser itu ada yang murah itu biasanya adanya cuma heaternya tok. Kalau yang mahal biasanya ada pendinginnya juga. Tapi kalau yang ada pendinginnya biasanya sih menyedot listrik yang terlalu besar, boros listrik lah intinya, boros listrik. Tapi kalau yang kalian yang mempunyai budget yang cukup lebih lah, boleh. Saya sarankan menggunakan water heater atau dispenser yang ada pendinginnya daripada kalian beli kulkas. Lebih parah lagi, lebih boros lagi daripada dispenser, karena dispenser kan mungkin wattnya nggak sampai 400 atau 300 lah kalau yang ada pendinginnya itu. Pendinginnya kan kecil kompresornya itu kan kecil, jadi nggak begitu besar kan dibandingkan kulkas 1 pintu, walaupun 1 pintu ya. Jadi saya sarankan, tapi kalau yang mempunyai budget yang standar aja, nggak lebih, kalian bisa menggunakan water heater yang model gelasan itu ya. Itu kalau itu memang agak mahal sih. Itu bisa sampai 150 ya. Tapi kalau yang lebih murah itu biasanya bentuknya itu dari plastik model teko itu. Kalau terus habis itu ada semacam pemanasnya itu, kelihatan modelnya warnanya perak atau silver. Nah, itu biasanya kalau buat kopi itu penting ya, buat teh. Apalagi kalau yang nggak punya kulkas, nggak punya kompor, males pakai kompor,
atau memang di tempat kosnya itu nggak memperbolehkan menggunakan kompor karena terlalu sempit atau terlalu takut pemilik rumahnya itu kotor ya. Nah, biasanya ada kayak gitu itu. Nah, itu aja, gunakan water heater untuk membuat kopi, teh, atau mungkin ketika kehujanan itu kan butuh yang hangat-hangat, jadi butuh butuh penghangat, dikasih penghangat air, jadi pemanas air, jadi dikasih jahe gitu untuk menghangatkan badan biar gak masuk angin. Eh, itu aja. Nomor 3, water heater ya. Water heater bisa diakali dengan membeli dispenser atau yang model gelas ya. Itu juga bisa untuk ini loh, masak masak mie instan itu bisa. Tapi kalau yang dispenser itu kelihatannya nggak bisa ya, karena panasnya nggak begitu nggak begitu lama. Jadi dia standar panasnya itu paling untuk teh. Tapi kalau untuk kopi biasanya kalau pakai kayak gitu kayak takutnya kembung ya, karena panasnya nggak begitu maksimal. Jadi mending pakai water heater yang model-model gelasan aja, itu yang warnanya silver itu. Selanjutnya yang keempat, yang kadang dilupakan sama orang adalah lampu. Lampu emergensi ya, penting. Karena kalau biasanya kos-kosan itu modelnya kayak labirin ya. Sirkulasi. Pencahayaan itu kadang kurang ya. Walaupun malam sinar rembulan itu gak akan bisa masuk karena kadang jendela itu saling menghadap gitu, apalagi yang kos-kosan kelas standar, apalagi jangan kelas standar, yang kelas deluxe aja kadang berhadap-hadapan dan modelnya kayak lambirin, kadang itu gelap, waduh, itu kayak lampu mati, waduh susah. Jadi penting untuk ada iklan. Pengen tahu iklan apa ini? Xiaomi. Abaikan saja. Oke, lanjut ya. Nah, ini penting water sampai emergency lamp yang nomor 4 ya. Jadi kalian kalau pakai HP kan kasihan HP kalian ya. Besok pagi waktu kerja sudah kehabisan baterai karena dinyalakan terus. Pakai lilin membahayakan, bisa menyebabkan kebakaran. Ya ini solusi yang paling hemat. Kalian bisa menggunakan ini ya. Jadi habis digunakan ketika lampu mati, apalagi kalau lampu matinya itu lama sampai 4-3 jam. Waduh susah. Ya kan? Susah beraktivitas gitu. Ya paling harus ada, paling utama ini harus ada emergency lamp. Terus yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 itu alat hiburan ya. Alat hiburan ini relatif ya, bisa digunakan, bisa dibutuhkan, bisa penting atau bisa nggak terlalu penting banget, yaitu televisi ya. Kalau saya bawa di sini televisi saya agak gede, jadi kalau kalian dicopot di sini susah. Televisi ini penting juga ya bagi yang bosen nonton HP ya, nonton HP terus bosen. Tapi bagi yang penggemar pemain game, waduh, TV itu gak ada gunanya mungkin ya, karena 100% itu benar-benar main game ya. Jadi waktu senggangnya itu diisi dengan main game atau mabar ya, main bersama teman-teman. Jadi kalau televisi biasanya ini para wanita biasanya, untuk biasanya nonton itu yang sinetron yang menarik ya. Saya nggak perlu sebutkan karena saya nggak seneng. Terus yang terakhir, yang nomor 6 ya, nomor 6. Yang pertama 1, 2, 3 dispenser, 4, 5 TV, dan 6 yang terakhir yang sangat dibutuhkan adalah kabel listrik ya.
kabel listrik seperti yang saya utarakan dalam part pertama kalau nggak salah, itu kabel listrik itu harus dibawa ya, walaupun nggak segede gini ya, nggak segede gaban kayak gini. Ini paling nggak itu yang ukuran 2 meter itu fungsinya buat nyolokin ces-cesan ya, nyolokin ces-cesan HP. Itu penting banget. Kalau nggak ada itu, waduh, nggak bisa nyalurkan listrik. Apalagi kalau colokannya itu tinggi ya, kembali saya ulangi lagi, colokannya tinggi itu susah digapai sama ces-cesan model sekarang ini yang panjang panjang kabelnya itu nggak sampai 1 meter bang ya, gitu. Sekian dulu review alat-alat listrik yang dibutuhkan sama anak kos. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya seperti Mas siapa tadi? Mas Alvino ya, bisa memberi saya masukan, agar channel saya bisa berkembang lagi. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.